Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News. Hari Senin 17 Oktober 2022. Kembali kami akan sampaikan materi stock review hari ini untuk dapat dijadikan sebagai stock pick transaksi saham hari ini. Dengan terlebih dahulu kami menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah hingga hari ini atau per hari ini 17 Oktober 2022 jam 8 pagi kami tidak sedang memiliki saham yang akan kami sebutkan di dalam materi ini. Ya. Jadi sampai hari ini 17 Oktober 2022 jam 8 pagi kami tidak sedang memiliki saham yang akan kami review, yakni MAPI, DOIT, dan ICBP. Ya, baik saya pribadi, Edward Simanjuntak, dan personel dari atau institusi dari Investa News Channel. Dan yang kedua, kami memberlakukan pernyataan disclaimer. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi demikian pernyataan disclaimer kami. Selanjutnya kita masuk ke saham yang akan kita review. Yang pertama kita dapatkan yang merupakan non LG45 ya, yakni PT Mitra Adi Perkasa Tbk dengan kode saham MAPI atau kita baca MAPI. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari MAPI. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share, pendapatan, laba operasional, dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Laba bersih dan earning per share masing-masing meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Ini cukup bahkan relatif sangat bagus ya secara fundamental untuk MAPI. Sekarang kita lihat teknikalnya. Oke, MAPI kemarin ditutup di harga Rp1.190, turun 0,83% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 1.250 dan harga terendah ada di 1.170. Ya, Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa MAPI dalam posisi uptrend ya. Oke, dalam short termnya dia dan jangka pendeknya dia posisinya masih uptrend ya. Ya. Dan MAPI ini sudah ya melewati garis bibo 100% ya. Oke, dari Fibonacci kita tarik sebelumnya. Oke. Di sini kami lihat ya, Bapak Ibu dapat menunggu ya, membeli MAPI ini ya, di harga 1.160 sampai 1.180. 1.160 sampai 1.180 dengan target harga di 1.230.
ya. Dan untuk manajemen risiko, ya, agar tidak terlambat dalam mengantisipasi potensi turun, ya, jika terjadi penurunan. Ini harga di bawah 1160 dapat dilakukan stop loss, ya, tutup kerugian sebagai bentuk manajemen risikonya. Jadi selama harga masih di atas 1160 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di 1230, ya. Oke, itu untuk MAPI. Kemudian kita masuk ke saham yang termasuk LQ45. Sini kami dapatkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari ICBP. Price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on sales, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Current ratio ada di bawah rata-rata industrinya. Jadi tentu saja sebagai LQ45 ICBP termasuk sehat, ya, masuk kuat secara fundamental. Sekarang kita lihat teknikalnya. ICBP kemarin ditutup di harga Rp8.700, turun 1,69% dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi ada di 8.850 dan harga terendah ada di 8.700, ya. Kalau kita lihat di sini CBP, ya, bergerak tinggalkan garis Fibo 23,6 atau 9.025, mencoba menembus garis Fibo 38,2% atau 86.550, 8.650, maaf, ya, 8.650, ya. Namun kalau kita lihat, ya, begitu di harga 8.700 CBP ini naik, ya. Jadi ada area beli yang kami lihat di sini yang dapat dilakukan di 8.725 sampai dengan 8.875. 8.725 sampai 8.725, ya, dengan target harga di 9.150, ya. Sebentar lagi, ya, 2022 ini tinggal 2 bulan lebih dikit, ya, lebih kurang, ya. Artinya kita akan memasuki masa yang dinamakan tutup buku, ya, atau di kalangan kita disebut windows dressing, ya. Ya. Jadi mulai bulan Oktober menjelang akhir Oktober ini sudah dapat dilakukan, ya, pembelian atau akumulasi pembelian, ya, dengan tentunya money management yang disiplin, ya, dalam menghadapi masa tutup tahun, ya, atau windows dressing, ya. Dan juga tentunya ada upaya-upaya dari emiten sendiri untuk mengejar target atau mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi tentu saja beberapa waktu ke depan ini bisa dikatakan hampir semua emiten akan
lebih naik, lebih baik harganya ya. Oke, tetap kami ingatkan bahwa kami memperlakukan pernyataan disclaimer atas materi yang kami sampaikan, ya, juga materi-materi di waktu-waktu sebelumnya yang kami publish. Oke, kembali kami ingatkan, kami beritahukan bahwa untuk ICBP ini harga beli dapat dilakukan ya di harga 8.725 sampai dengan 8.875 dengan target harga di 9.150, dan untuk manajemen risiko stop loss dapat dilakukan jika harga ICBP ini tembus di bawah 8.725 ya. Dengan pengertian lain, selama harga ICBP ini masih di atas 8.725 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di 9.150. Oke, itu untuk CBP. Dan terakhir kami sampaikan yang termasuk non LQ45, di sini kami dapatkan maaf, PT Delta Dunia Makmur ya, dengan kode saham DOID ya. Mohon maaf ini internetnya agak lambat ya. Oke, kita lihat dulu highlight fundamental dari DOID ya. Oke, saya lihat ternyata di layar tidak tercantum ICBP ya. Kami ulangin untuk ICBP ya. Oke, ICBP ya, area belinya dapat dilakukan di harga 8.725 sampai dengan 8.875 dengan target harga di 9.150, dan stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 8.725. Dengan pengertian lain, selama ICBP ini di atas harga 8.725 yang dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di 9.150 ya. Kemudian kita masuk ke saham terakhir yang non LQ45 adalah PT Delta Dunia Makmur Tbk dengan kode saham DOID, atau kita baca saja DOID. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari DOID ya. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, price book value di bawah 1, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan, laba operasional, dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi duit ini termasuk kuat dan sehat ya secara fundamentalnya ya. Karena parameter-parameter yang kita pilih dan kita lihat ya bisa di atas atau di atas rata-rata atau lebih baik dibanding periode sebelumnya. Sekarang kita lihat secara teknikalnya ya. Oke, David, kemarin ditutup di harga Rp410 naik 1,99% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 414 dan harga terendah ada di 402. Ya, Doid ini sudah, kalau kita lihat sudah apa namanya, mantul ya, mantul dari garis Fibo 61,8 dan sedang bergerak menuju garis Fibo 50% atau 438 ya. Ya, jadi sudah berhasil memutus satu lembah ya dan mencoba untuk menembus Fibo 50%.
Sehingga di sini kami melihat bahwa area beli dapat dilakukan di harga 398 sampai dengan 406. 398 sampai dengan 406. Dengan target harga di 420. Adapun untuk manajemen risiko selama harga duit ini ya, selama harga duit ini masih di atas 398 dapat lakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga 420. Tetapi jika harga tembus di bawah 398 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian untuk mencegah kerugian lebih besar, atau mungkin bisa menunggu ya, membeli di bawahnya lagi, atau bisa berganti ke saham yang lain ya. Jadi tutup kerugian atau stop loss bukan satu hal yang tabu ya, selama Anda melihat eh, kalaupun memang dia merubah tren jadi turun, Anda bisa tunggu di bawah, atau mungkin Anda bisa pindah ke saham yang lain ya, sebagai untuk menghargai nilai waktu uang dari aset Anda. Oke. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Mohon eh, kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton, berikan like dan subscribe dalam materi-materi kami ini. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like, subscribe, juga kritik dan saran boleh sampaikan, karena apa yang Anda lakukan semuanya itu tidak dipungut biaya dan tentu saja menambah semangat kami untuk dapat menyampaikan materi-materi selanjutnya di hari-hari ke depannya. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.